Katanya emak sayang anak. Buktinya anak lepas gak diperjuangin untuk bisa kembali ke pelukan emaknya. Lebih keren teman saya ya. Malah fokus ingin memasukkan orang ke dalam bui dan mengalihkan masalahnya sendiri. Fokus ke itu apa? Memasukkan orang. Oke, saya punya story seperti ini. Ya, ada teman saya. Ya, anaknya seperti si Belek Lemon sama anaknya ini. Hampir mirip, tapi parah anaknya teman saya. Ya. Segala usaha udah diperjuangkan teman saya ini ya. Pondok dari yang Jawa Timur, Pati, sekolah yang swasta ini pindah berapa, penampilannya lebih mengerikan daripada si anak Black Lemon. Dan lebih kata yang sadis lagi, kata apa, mamah ki lonte. Itu berkata seperti itu, seingat saya di depan saya ya, teman saya dikatain seperti itu. Saya cuma diem, saya pelajari, ini anak kalau ada model seperti ini ya. Ya, saya perhatikan emaknya juga ya sedikit emosi, sadar diri lah, karena ini anak broken, jadi tuh dia nggak mau ngegas ya, sadar diri karena anak ini tidak 24 jam bersama emaknya. Terus sadar diri karena emaknya belum bisa mencukupi kebutuhan sesuai apa yang diinginkan si anak ya. Saya lihat itu keren ya. Nah, keperkataan apapun itu ya ngeri. Sampai ya perjuangan sampai dipondokkan, itu dijenguk, dikasih uang lah ya. Nah, suatu ketika si anak ini kan udah nggak betah mondok, sekolah udah nggak mau, kalau nggak salah SMA kelas 2 ya. Itu di situ lagi parah-parahnya, punya pacar ya, inginnya ya biasalah, namanya anak-anak segitu kan pengennya kan nempel terus, deket terus, pengennya aku ingin selalu ada di sisimu ya. Kalau nggak WA satu hari rasanya galau sejuta galau ya. Situlah seperti itu ya, kita sebagai orang juga harus memaklumi ya, karena saya juga udah punya anak-anak dewasa, saya merasakan itu sih, melihat itu juga ya. Nah, di situ kembali lagi ke teman saya ini, terus iya inginnya pergi terus. Nah, teman saya bilang seperti ini ke saya, Gwen, nek diomongnya nek kalau diomongin susah, diatur susah, tak kawin ke, tak rapi ke. Di situ saya candain, lah emangnya kambing kok di apa sih dirapik ke, dikawin ke, kan masih cukup umur, gak apa-apa, yang penting dikasiri wes ben meh runtung kok, nek matang wes sah menurut agama. Well juga sih, well ya. Ya akhirnya dinikahkan, sekarang tuh sudah punya cucu umur 5 tahun. Dan ketika saya jumpa lagi tuh, yaitu kan cerita tahun berapa, mungkin 4 tahun yang lalu, dan sekarang saya lihat, wah, saya standing applause buat teman saya salut ya. Keluarga broken ya, biar bagaimanapun sebagai orang tua harus punya ketegasan dan bagaimana caranya bisa merangkul anak itu atau memperjuangkan anak itu bisa kembali ke pelukannya, enggak fokus untuk menjebloskan orang yang dianggap musuhnya ya. Lah kayak gitu, kalian support ya. Terus ketika saya ya tahun baru kemarin lah, sebelum tahun baru ini ya, antara 2024 2025 ketemu dia, cerita
ke anaknya, memperkenalkan saya, "Kak, ini Tante Lilis dulu yang ngantar jemput sekolah mama ketika mama nggak punya motor tuh sekolah, saya diantar jemput sama Tante Lilis, saya kemana-mana juga pakai motornya Tante Lilis." Ya, saya nggak bangga, maksudnya saya nggak bangga dalam menceritakan hal yang ini ya, enggak. Kebanggaan saya tetap pada teman saya ini. Di situ anaknya bilang, nggak dikomando, nggak disuruh, bilang seperti ini, "Tante, makasih ya atas perbuatan tante dulu kepada mama saya." Di situ saya mau meneteskan air mata, bukannya untuk saya diucapin terima kasih sudah antar jemput mamanya, enggak. Perbedaannya 360 derajat. Yang dulu liar, barbar ya, ngatain mamanya lonte lah ya, sekarang bisa seneng, saya ikut seneng ya. Ingat, bukan senengnya saya diucapin terima kasih udah membantu mamanya, enggak. Terus saya tanya, saya kulik semua tentang kejadian tentang anaknya. Ya emang dulu tahu tuh anak saya seperti ini, liar, akhirnya saya rapikan, saya perjuangkan untuk kuliah ya. SMA dilanjutkan dengan kejar paket, akhirnya kuliah bisa sampai lulus tahun kemarin 2024. Terus ya ketika di kos-kosan itu responnya anak ke emaknya itu well nggak seperti yang ketika umur berapa itu SMA ya, 16-17 lah ya. Di situ saya salut ya. Inilah baru pengorbanan ibu sesungguhnya ya. Beri kebahagiaan anak dulu, apa yang diinginkan. Jika tidak bisa diomongin, nggak bisa, ya udah kerja jebret, kawinkan. Setelah itu akhirnya bisa mengerti keadaan ibunya, mengerti perjuangan ibunya ke dia itu seperti apa, mengerti oh jadi ibu seperti ini ya, harusnya gitu, nggak fokusnya ke mana-mana ya. Mau ambil silahkan ya, mau diasuh silahkan, siapa lagi yang mau mengasuh, siapa lagi yang mau mengambil ya. Nah di situ harusnya seperti itu. Katanya ibu sayang anak ya, itu tetap harus diperjuangkan. Fokuslah ke permasalahanmu, nggak melenceng ke kanan ke kiri. Yang dianggap musuh dia harus masuk ya. Saya tahu kamu tuh sebetulnya menderita ketika anak kamu dihajar seperti ini ya. Ya ini mungkin karma buat kamu, selalu menghajar orang. Sekarang apa yang kena anaknya ya. Yang terjadi apa? Kesedihan dan kesedihan ya. Entar lagi kalau kedua anakmu laki-laki itu dewasa melihat TV, pasti akan sedih ya, pasti akan sedih. Saya tahu kamu punya itu medsos banyak ya, saya tahu. Ya kita fokus. Belum tentu semua orang yang nge-like follower kamu itu semua itu bentuk manusia, jangan-jangan makhluk astral ya. Kasihan tuh anak-anak ya. Buat apa gagah-gagahan orang tua kalau anaknya menderita ya. Buat apa terlihat sangar di hadapan teman-temannya kalau anaknya merasa sedih ya. Pasti ada yang bilang ya terserah dia lah, itu keputusan dia, itu keputusan yang diambil dia, sudah dijaga, sudah nggak mau denger ya sudah ya. Pasti ada kata-kata yang seperti itu, pasti.
Ya, saya pernah sering bilang, terkadang orang tua bisa menanggapi, memecahkan semua permasalahan yang diberikan Tuhan kepadanya. Orang tua bisa, belum tentu anak-anaknya. Ya, tega. Orang tuanya bahagia, happy, ya itu individu dulu lah. Tapi setidaknya ada anak yang menderita, sengsara. Di sisi lain ada anak menderita sengsara. Masih enak ya makan, tidur ya. Di sisi lain anaknya menderita, ya. Tega ya. Nggak semua itu nggak salah anak ya. Kalau tipe orang model orang tua seperti ini, ya, sulit untuk yang masuk. Selalu ingin apa yang ingin dilakukan ya dilakukan. Wes toh, pesan saya nggak usah kakan pola. Ini baru pemula loh. Ya, saya katakan ini baru pemula. Ya.